kita bahas persamaan hiperbola. Nah, persamaan hiperbola mirip dengan parabola. Bedanya, parabola terdiri dari satu kurva, sedangkan hiperbola terdiri dari dua kurva, yang masing-masing kurva itu disebut dengan cabang. Kita masuk ke definisinya. Definisi yang pertama itu, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya tetap nilainya terhadap dua titik tertentu. Kedua titik tersebut disebut dengan titik fokus. Definisi yang kedua, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak dengan titik tersebut ke fokus dan dari titik tersebut ke garis tetap sebesar dan nilainya. Nah, gambar kedua adalah gambar hiperbola pada koordinat kartesius x, y. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur dari pembentukan parabola tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumbu simetris yang melalui kedua fokus disebut dengan sumbu utama atau transvers, dan yang melalui pertengahan serta tegak lurus disebut dengan sumbu sekawan atau konjugasi. Yang kedua, titik potong kedua sumbu disebut dengan pusat hiperbola. Ketiga, titik potong hiperbola dengan sumbu utama disebut dengan puncak hiperbola, sedangkan ruas garis penghubung kedua titik potong hiperbola dengan sumbu utama disebut dengan latus rectum. Dan yang keempat, hiperbola terdiri dari dua kurva yang masing-masing kurva disebut dengan cabang. Selanjutnya, persamaan hiperbola dengan unsur yang berbeda. Nah, suatu persamaan hiperbola memiliki titik pusat yang berbeda, yaitu di O 0,0 dan di titik sembarang P, A, B. Nilai persamaan hiperbola dan unsur-unsurnya juga berbeda, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama itu persamaan hiperbola horizontal dengan pusat O 0,0. Nah, unsur-unsurnya itu sebagai berikut ini. Yang pertama itu karena tentu saja pusatnya kan O di koma 0,0. Di pusat O di titik 0,0. Yang kedua itu titik fokusnya yaitu F1 min C,0 dan F2 C,0, di mana F1-nya ini berada di sini, berada di tengah hiperbolanya, dan F2-nya ini berada di sini, yaitu berada di tengah hiperbolanya. Selanjutnya yang ketiga itu titik fokus A min A,0 dan B A,0, di mana puncaknya itu di titik A dan di titik B. Sejaraknya sama, A ke titik pusat dan B ke titik pusat. Selanjutnya yang keempat itu sumbu simetris. Nah, ada perbedaan. Yang pertama itu sumbu utama adalah sumbu X. Sumbu utamanya itu kan sumbu X, karena ini horizontal, berarti sumbu utamanya itu horizontal. Selanjutnya, sedangkan sumbu sekawannya itu adalah sumbu Y, di mana tidak ada parabolanya. Selanjutnya, kelima itu sumbu nyata, yaitu AB sama dengan 2A. Karena dari sini ke sini itu 2 kali AB, maka sumbu nyatanya itu AB sama dengan 2A. Selanjutnya untuk keenam itu sumbu imajiner, yaitu CD sama dengan 2B, di mana ini kan CD itu sama dengan 2B. Selanjutnya untuk direktis, persamaan direktis, di mana direktis itu adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata yang ditunjukkan oleh garis G dan H. Ini tegak lurus. Maka untuk direktis G adalah X sama dengan A kuadrat per C, dan garis H-nya adalah X sama dengan A kuadrat per C. Selanjutnya untuk eksentrisitas yaitu E sama dengan C per A, dengan E lebih besar dari 1. Eksentrisitas itu adalah perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyatanya.
Selanjutnya untuk ke-9 itu panjang laktus spektrum yaitu 2B kuadrat per A, di mana laktus spektrum itu adalah garis melalui titik fokus F1 dan F2. Yang tegak lurus dengan sungguh nyata pada gambar. Garis laktus spektrum ini adalah garis warna biru dan ini. Maka rumusnya itu 2B kuadrat per A. Selanjutnya hubungan A, B, dan C adalah berlaku Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat pada segitiga DMB. Dan ini DMB. Selanjutnya kita sesuai dengan definisi hiperbola yang sudah dijelaskan tadi, maka PF1 dikurang PF2 sama dengan 2A, di mana sesuai jarak terhadap titik tertentu itu adalah R, maka PF1 dan PF2 itu tadi sama dengan 2A ini. Sama dengan 2A. Selanjutnya PF1 sama dengan 2A, kita tunjukkan 2 ini maka menjadi positif 2A ditambah PF2. Nah, selanjutnya akar X tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A ditambah akar X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu ini kita kedua ruas kita kuadratkan, kita hitung kita hitung hasilnya sehingga didapat yaitu X tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A akar X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian yang ini kan X tambah C kuadrat ini kita uraikan, maka hasilnya X kuadrat ditambah 2CX dan C kuadrat, sedangkan Y kuadrat dan Y kuadrat maka habis. Nah, selanjutnya ini sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A akar X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah, dan ini kita uraikan juga, maka hasilnya X kuadrat dikurang 2CX tambah C kuadrat. Lalu ini kita pindahkan, maka 4A akar X kurang C kuadrat tambah Y kuadrat, ini 4A kuadrat. Selanjutnya X kuadrat sama X kuadrat ini habis, 2CX tambah sama ini 2CX ini hasilnya 4CX dan C kuadrat sama C kuadrat ini juga habis. Lalu ini kita bagi sama-sama bagi 4, maka hasilnya A akar X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah CX. Selanjutnya ini kita kuadratkan kiri dan kanannya, maka hasilnya A kuadrat dikali X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CX sama C kuadrat X kuadrat. Selanjutnya ini kita uraikan, maka hasilnya A kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat CX tambah A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CX sama C kuadrat X kuadrat. Kemudian ini kan A kuadrat sama A kuadrat CX ini habis, maka A kuadrat X kuadrat kita pindah ke ruas ini jadi ini, maka ini C kuadrat X kuadrat ini A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 ini kita pindahkan, maka negatif dikurang A kuadrat Y kuadrat. Nah, selanjutnya itu ini kan kita distribusi, maka hasilnya A kuadrat
dikali C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat dikali X kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat. Nah, selanjutnya karena A kecil dari C, maka C kuadrat dikurang A kuadrat bisa dari 0. Nah, sehingga C kuadrat dikurang A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Kita buat itu kan B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, maka ini C kuadrat kurang A kuadrat itu kan B kuadrat, maka ini A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan ini X kuadrat, ini C kuadrat kurang A kuadrat itu kan B kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat. Nah, lalu kedua ruas kita bagi A kuadrat B kuadrat, maka hasilnya X kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan umum hiperbola horizontal dengan pusat O di titik 0,0 adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya, di mana diketahui suatu hiperbola horizontal berpusat di titik O 0,0 memiliki titik fokus 5,0 dan titik puncaknya 3,0. Yang ditanyanya itu tentukan unsur-unsur hiperbola yang sudah kita bahas tadi. Kita ke penyelesaiannya, di mana titik pusatnya itu kan O 0,0 dan titik fokusnya itu 5,0, maka C-nya adalah 5. Dengan C,0, maka C-nya 5. Selanjutnya untuk titik puncak 3,0, maka A-nya sama dengan 3. Nah, untuk sumbu simetri, karena ini hiperbola horizontal, maka sumbu utamanya adalah sumbu F, dan untuk sumbu sekawannya adalah sumbu Y. Selanjutnya, untuk sumbu nyata, AB sama dengan 2A. Sudah diketahui tadi A-nya 3, maka kita tinggal masukkan saja. 2 dikali 3 itu 6. Lalu, untuk mencari sumbu imajiner CD, kita perlu mencari nilai B-nya. Terlebih dahulu, menggunakan rumus panjang lattice fraction, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Maka, sudah kita dapat juga hasilnya tadi C-nya 5 dan A-nya 3. Tinggal masukkan saja A kuadrat dikurang 3 kuadrat. Maaf, 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Maka hasilnya 25 dikurang 9 itu 4. Maka B-nya adalah 4. Selanjutnya untuk persamaan direksi. Nah, di mana G adalah F, maka min A kuadrat per C. A-nya 3 dan C-nya 5. Jadi ini 3 kuadrat itu min 9 per 5. Untuk H adalah F sama dengan A kuadrat per C, maka 3 kuadrat per 5 yaitu 5 per 5. Ini hanya membedakan negatif dan positif. Untuk eksentrisitas itu di mana E sama dengan C per A, yaitu 5 per 3 lebih besar dari 1. Karena ini E lebih besar dari 1, maka ini termasuk hiperbola. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan hiperbola yang berpusat di O 0,0 dan titik fokusnya plus minus 4,0 dan titik puncaknya di plus minus 3,0. Nah, kita ke penyelesaiannya. Persamaan hiperbola di pusat 0,0 waktu itu horizontal, di mana rumus persamaannya itu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk titik fokusnya itu kan karena ini horizontal yaitu plus minus C,0, di mana C-nya itu 4. Selanjutnya untuk titik puncaknya itu plus minus A,0, di mana A-nya itu 3. Nah, berlaku rumus Pythagoras, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadinya A-nya itu 3 dan C-nya itu 4. Kita mencari nilai B-nya, maka dengan rumus B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Kita tinggal masukkan saja, maka 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat, maka hasilnya akar 16 dikurang 9.
16 dikurang 9 itu akar 7, maka B sama dengan akar 7. Nah, maka persamaan hiperbolanya adalah X kuadrat per A-nya itu kan tadi 3, maka 3 dibagi 9 dikurang Y kuadrat per akar 7 dikuadratkan, maka 7 sama dengan 1. 2. Persamaan hiperbola vertikal dengan pusat O di 0,0. Untuk persamaan hiperbola vertikal, karena sumbu utamanya adalah sumbu Y dan sumbu sekawannya adalah sumbu X, maka didapatlah gambar hiperbola sebagai berikut. Nah, pada gambar ini, hiperbolanya berada di sumbu Y, seperti penjelasan di atas, yaitu sumbu utamanya berada di sumbu Y. Jadi, ini disebut dengan hiperbola vertikal. Unsurnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pusatnya di O 0,0, yang kedua, koordinat titik puncaknya di B1 0,B dan B2 0,-B, yang ketiga, sumbu utamanya yaitu sumbu Y, keempat, sumbu sekawannya yaitu sumbu X, yang kelima, titik fokus di F1 di 0,C dan F2 0,-C, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Yang keenam, panjang sumbu mayornya adalah 2A, panjang sumbu minornya adalah 2B. Persamaan asimptotnya adalah Y sama dengan plus minus A per BX. Nilai eksentritasnya adalah E sama dengan C per A. Dan panjang lactus rectumnya adalah 2B kuadrat per A. Sesuai dengan definisi hiperbola di atas, maka nilai mutlak F1P dikurang nilai mutlak F2P sama dengan 2A. Kita masukkan nilainya, dalam kurung X dikurang 0 kuadrat ditambah, dalam kurung Y dikurang min C kuadrat dikurang, akar dalam kurung X dikurang 0 kuadrat ditambah, dalam kurung Y dikurang C kuadrat sama dengan 2A. Kita sederhanakan, didapatlah hasilnya akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y ditambah C kuadrat dikurang, akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang C kuadrat sama dengan 2A. Min akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang C kuadrat ini kita pindah ruaskan, maka didapatlah 2A ditambah akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang C kuadrat sama dengan akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y ditambah C kuadrat. Kedua ruas kita kuadratkan, didapatlah hasilnya 4A kuadrat ditambah 4A akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang C kuadrat ditambah dalam kurung X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang C kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dalam kurung Y ditambah C kuadrat. Lalu ini kan Y dikurang C kuadrat, kita operasikan, didapatlah 4A kuadrat ditambah 4A akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang C kuadrat ditambah X kuadratnya turun, Y kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2CY ditambah C kuadrat sama dengan X kuadratnya turun, ini kita operasikan, maka didapat Y kuadrat ditambah 2CY ditambah C kuadrat. Lalu ini kita sederhanakan menjadi 4A kuadrat ditambah 4A akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang C kuadrat dikurang 2CY sama dengan 2CY. 4A kuadrat ini kita pindah ruaskan, min 2CY ini kita tambah dengan 2CY, maka didapat hasilnya 4CY. Jadi 4A akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang C kuadrat sama dengan 4CY dikurang 4A kuadrat. Ini kedua ruas kita bagi dengan 4, maka didapat A akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang C kuadrat sama dengan dalam kurung CY dikurang A kuadrat. Lalu kedua ruas kita kuadratkan, hasilnya A kuadrat dalam kurung X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang C kuadrat sama dengan A pangkat 4 dikurang 2C A kuadrat Y ditambah C kuadrat Y kuadrat. Lalu yang di dalam C dikurang Y dikurang C kuadrat ini kita operasikan, A kuadrat dikali dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2CY ditambah C kuadrat sama dengan A pangkat 4 dikurang
2CA kuadrat Y ditambah C kuadrat Y kuadrat. Lalu ini kita A kuadrat ini kita kalikan ke dalam kurung. A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat dikurang 2CA kuadrat Y ditambah A kuadrat C kuadrat. Sama dengan, ini kita turunkan, A pangkat 4 dikurang 2CA kuadrat Y ditambah C kuadrat Y kuadrat. Ini kita sederhanakan, min 2CA kuadrat Y dikurang lalu ini kita sederhanakan, min 2CA kuadrat Y, yang sebelah sini kita pindah ruaskan ke kiri, jadi min 2CA kuadrat Y ditambah 2CA kuadrat Y, hasilnya 0. Didapat hasilnya A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat ditambah A kuadrat C kuadrat sama dengan A pangkat 4 ditambah C kuadrat Y kuadrat. C kuadrat Y kuadrat ini kita pindah ruaskan, A kuadrat C kuadrat ini kita pindah ruaskan, maka A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat dikurang C kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 dikurang A kuadrat C kuadrat. Lalu A kuadrat X kuadrat ditambah dalam kurung A kuadrat dikurang C kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung A kuadrat dikurang C kuadrat. A kuadrat dikurang C kuadrat ini sama dengan min B kuadrat. Maka A kuadrat X kuadrat ditambah dalam kurung A kuadrat dikurang C kuadrat Y dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali min B kuadrat. Ini kedua ruas kita kalikan dengan min 1, maka hasilnya min A kuadrat X kuadrat ditambah B kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu kedua ruas kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi seperti ini, maka hasilnya min X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Untuk contoh soal hiperbola vertikal, contoh soal yang pertama, tentukan persamaan hiperbola yang berpusat di O 0,0 jika diketahui fokusnya 0,8 dan 0,8, serta titik puncaknya di 0,7 dan 0,7. Penyelesaiannya, diketahui fokusnya 0,8 dan 0,8. Karena dia hiperbola vertikal, maka C-nya sama dengan 8. Titik puncaknya 0,7 dan 0,7, maka diketahui A-nya sama dengan 7. Karena yang disuruh ditentukan persamaan hiperbola, maka kita harus mengetahui nilai B-nya. Dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Masukkan nilai C dan A-nya. Maka B kuadrat sama dengan akar 64 dikurang 49. B kuadrat sama dengan akar 15. Jadi persamaan hiperbolanya yaitu min X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Masukkan nilai B-nya dan A-nya. Maka didapat min X kuadrat per 15 ditambah Y kuadrat per 49 sama dengan 1. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui suatu hiperbola vertikal yang berpusat di titik 0, di titik O 0,0, memiliki titik fokus 0,4 dan titik puncak 0,3. Tentukan panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, dan panjang locus rectumnya. Penyelesaiannya, dari soal kita ketahui pusatnya yaitu O 0,0, titik puncaknya atau F1 0,4, maka nilai C-nya sama dengan 4. Yang ketiga, puncaknya yaitu 0,3, maka A-nya sama dengan 3. Untuk mencari panjang sumbu minor, kita perlu mencari nilai B terlebih dahulu. Maka, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, masukkan nilai C dan A-nya, maka didapat B kuadrat sama dengan 16 dikurang 7, sama dengan 7. B sama dengan akar 7. Lalu yang pertama tadi, tentukan panjang sumbu mayor, maka kita masukkan panjang sumbu mayor sama dengan 2A. A, kita masukkan tadi nilainya 3, maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang kedua, tentukan panjang sumbu minor.
kita masukkan nilai B-nya, 2 dikali B sama dengan 2 dikali akar 7 sama dengan 2 akar 7. Yang ketiga, tentukan panjang fluxus rektumnya, kita masukkan 2B kuadrat per A sama dengan 2 dikali akar 7 kuadrat per 3 sama dengan 14 per 3. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya Rizky Amri dengan NIM 200302031. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi hiperbola, yaitu hiperbola horizontal pusat M dalam kurung P, Q. Nah, hiperbola ini memiliki bentuk umum seperti rumus di bawah ini, di mana dalam kurung X kurang P dikuadratkan per A kuadrat kurang Y dikurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, rumus hiperbola horizontal pusat M dalam kurung P, Q di atas termasuk dalam bentuk umum yang ada di dalamnya. Nah, agar teman-teman lebih paham mengenai materi ini, maka perhatikan grafik hiperbola horizontal pusat M dalam kurung P, Q di bawah ini. Nah, dapat dilihat bahwa di atas itu adalah sebuah grafik di mana grafiknya berbentuk horizontal. Nah, jadi grafik hiperbola horizontal yang berpusat di M dalam kurung P, di atas memiliki beberapa unsur di dalamnya. Nah, unsur-unsur tersebutlah yang berperan penting dalam persamaan hiperbola horizontal pusat M dalam kurung PQ. Nah, berikut unsur-unsur yang ada di hiperbola tersebut. Yang pertama, yaitu memiliki titik puncak yang koordinatnya di A1 dalam kurung A kecil ditambah P, Q, dan A2 yaitu dalam kurung min A ditambah P, Q. Nah, yang kedua, memiliki sumbu sekawan di sumbu X sama dengan Q dan sumbu utama di sumbu Y sama dengan P. Oke, selanjutnya memiliki titik fokus F1 dalam kurung C ditambah P, Q, dan F2 min C ditambah P, Q, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berikutnya yaitu memiliki nilai eksentrisitas berupa E sama dengan C per A. Nah, selanjutnya berikutnya yaitu memiliki rumus persamaan garis asimptot berupa Y dikurang Q sama dengan B per A dalam kurung X ditambah P, dan Y dikurang Q sama dengan min B per A dalam kurung X ditambah P. Yang terakhir yaitu memiliki panjang latus rektum yang rumusnya LR. Nah, LR itu adalah latus rektum, yaitu sama dengan 2B kuadrat per A. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi saya ini, kita masuk ke contoh soal, di mana contoh soalnya berbunyi, tentukan koordinat pusat, fokus, puncak, dan jarak dari kedua fokus hiperbola dari persamaan 4x kuadrat dikurang 12y kuadrat ditambah 24x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ingat ya persamaannya yaitu 4x kuadrat dikurang 12y kuadrat ditambah 24x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya, di mana untuk step pertamanya yaitu ubah persamaan hiperbola ke bentuk standar, yaitu X dikurang P dikuadratkan per A kuadrat dikurang Y dikurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1 menjadi kuadrat sempurna. Nah, jadi kita mengubah persamaan hiperbolanya yaitu persamaan 4x kuadrat dikurang 12y kuadrat ditambah 24x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kita ubah menjadi persamaannya yang di atas tadi.
Nah, selanjutnya 4x kuadrat ditambah 24x dikurang 12y kuadrat sama dengan 12. Nah, 12 itu adalah perpindahan luas. Berikutnya adalah 4 dalam kurung x kuadrat ditambah 6x dikurang 12y sama dengan 12. 4 dalam kurung x tambah 3 dikuadratkan dikurang 36 dikurang 12y kuadrat sama dengan 12. 4 dalam kurung x ditambah 3 dikuadratkan dikurang 12y kuadrat sama dengan 48. Maka dapatlah persamaannya yang seperti di atas tadi, yaitu x tambah 3 dikuadratkan per 12 dikurang y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, maka diperolehlah nilai a kuadratnya sama dengan 12, maka a sama dengan plus minus 2 akar 3. Yang kedua yaitu b kuadrat sama dengan 4, nah maka b sama dengan plus minus 2. Yang terakhir yaitu c kuadrat, nah di mana c kuadrat ini sama dengan b kuadrat ditambah a kuadrat. Nah, nilai b kuadrat yaitu adalah 4 dan a kuadrat sama dengan 12. Jadi 12 tambah 4 sama dengan 16. Dapatlah c kuadratnya sama dengan 16 dan c yaitu akar dari 16 sama dengan 4. Next. Oke. Next. Oke, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sesuai pertanyaannya tadi, yang pertama yaitu koordinat pusat di P, Q, yaitu P-nya min 3 dan Q-nya sama dengan 0. Jadi min 3, 0. Yang kedua, koordinat fokus di P ditambah C, Q, yaitu sama dengan min 3 plus minus 4,0 atau sama dengan 1,0 dan min 7,0. Yang ketiga, koordinat puncak di P tambah A, Q, yaitu dalam kurung min 3 plus minus 2 akar 3 dikurang 0. Mohon maaf, 2 akar 3,0. Nah, yang terakhir yaitu jarak antara kedua fokus hiperbola adalah akar dari 1 dikurang minus 7 dikuadratkan ditambah 0 kurang 0 dikuadratkan. Mohon maaf ya teman-teman, itu adalah itu 2 yang di samping itu bukan dikalikan 2, melainkan itu adalah kuadrat. Nah, jadi 1 dikurang minus 7, di mana minus ketemu minus jadinya plus. Jadi 1 ditambah 7 sama dengan 8 dikuadratkan. Nah, 8 kuadrat sama dengan 64. Nah, akar dari 64 sama dengan 8. Hiperbola vertikal pusat M, P, Q. Jenis hiperbola selanjutnya ialah hiperbola vertikal dengan pusat M, P, Q. Hiperbola ini memiliki bentuk umum seperti di bawah ini. Negatif X kurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang Q kuadrat per P kuadrat sama dengan 1. Rumus hiperbola vertikal pusat M, P, Q di atas termasuk dalam bentuk umum di dalamnya. Agar teman-teman lebih paham mengenai materi ini, maka perhatikan grafik hiperbola vertikal pusat M, P, Q di bawah ini. Grafik hiperbola vertikal pusat M, P, Q di atas memiliki beberapa unsur di dalamnya. Unsur tersebutlah yang berperan penting dalam persamaan hiperbola vertikal pusat M, P, Q. Berikut unsur materi hiperbola vertikal pusat M, P, Q, yaitu yang pertama memiliki titik puncak yang koordinatnya di B1, P, B tambah Q, dan B2, tadi ini B1 dan ini B2, P, negatif B tambah Q. Kedua, memiliki sumbu sekawan di sumbu Y sama dengan Q dan sumbu X sama dengan P. Ini sumbu utamanya. Yang ketiga, memiliki titik fokus berupa fokus 1 P, C tambah Q dan fokus 2 P, negatif C tambah Q, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Memiliki nilai ekstrensitas berupa E sama dengan C per B.
Memiliki rumus persamaan garis asimtot berupa Y kurang Q sama dengan B per A, X tambah P, dan Y kurang Q sama dengan negatif B per A dikali X tambah P. Dan memiliki panjang latus rektum yang rumusnya latus rektum sama dengan 2A kuadrat per B. Contoh soal diketahui persamaan hiperbola negatif 9x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 18x tambah 24y kurang 9 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik pusat, koordinat puncak, dan koordinat titik fokus. Jawab, negatif 9x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 18x tambah 24y kurang 9 sama dengan 0. Negatif 9x kuadrat ditambah 18x tambah 4y kuadrat tambah 24y sama dengan, ini negatif 9-nya kita pindahkan ke kanan jadi positif 9. Ini kita jabarkan, negatif 9 dikali x kuadrat dikurang 2x tambah 4 dikali y kuadrat tambah 6y sama dengan 9. Nah, habis itu negatif 9 dikali x kuadrat dikurang 2x tambah 1 ditambah 4y kuadrat tambah 6y tambah 9. Ini kita jadikan kuadrat sempurna sama dengan 9 dikurang 9 tambah 36. Nah, setelah itu negatif 9 dikali x kurang 1 dikuadratkan ditambah 4 dikali y tambah 3 dikuadratkan sama dengan 36. 4 dikali y tambah 3 dikuadrat kurang 9 dikali x kurang 1 dikuadrat sama dengan 36. Ini kita bagi 36 semua. 36 bagi 4 9, 36 bagi 9 4 sama dengan 36 bagi 36 sama dengan 1. Dengan A kuadrat 9A sama dengan 3 dan B kuadrat sama dengan 4, B sama dengan 2. Dan C kita cari akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Nah, setelah itu kita cari P, Q-nya berapa. Nah, ini Y tambah 3 atau Q tambah 3 sama dengan 0, Q sama dengan negatif 3. P-nya X kurang 1, P kurang 1 sama dengan P sama dengan 1. Setelah itu kita cari, ditanya A koordinat titik pusat sama dengan P, Q, P, Q, 1, negatif 3. B koordinat titik puncak M1, P, B tambah Q, dan M2, P, negatif B tambah Q. M1-nya 1, P-nya, B-nya itu 2, dan tambah Q-nya negatif 3, jadi 1,2 dikurang 3 sama dengan M1-nya 1, negatif 1. M2-nya 1 P dan negatif B, 2-nya jadi negatif. Q-nya ditambah Q-nya negatif 3, jadi negatif 2 dikurang 3 sama dengan M2 1, negatif 5. Koordinat titik fokus F sama F, P, Q tambah C. F sama dengan P-nya 1, Q-nya negatif 3 ditambah C-nya akar 13.